Dari kejadian Somad ditolak masuk Singapura, saya hanya menunggu komentar si ganteng. Ditulis oleh Erika Ebener dari siwar.com. Ah, pucuk dicinta ulam tiba. Itu peribahasa yang sangat tepat yang sedang saya rasakan saat ini. Sejak berita Somad ditolak masuk ke negara Singapura, saya hanya menulis tentang fakta bahwa Somad sebenarnya bukan dideportasi tetapi ia diberi status not to land alias ditangkal oleh pihak pemerintah Singapura. Dan kemudian tulisan berikutnya saya hanya menyadur dan menerjemahkan artikel bahasa Inggris tentang dahsyatnya transformasi Somad dari asalnya seorang dosen di kota kecil hingga kemudian menjadi seorang mubalik selebritis yang dipuja oleh berbagai kalangan, termasuk para pendompleng dan pihak-pihak yang melihat adanya celah keuntungan jika memeluk Somad. Sejauh ini saya tidak mengomentari komentar siapapun tentang musibah yang menimpa Somad ini. Karena jujur saja, saya hanya menunggu dan akan mengomentari komentar seorang saja. Menurut saya, memiliki kegantengan yang tidak ada tandingannya di dunia, ialah komentar dari novel Bang Mukmin. Dan bang, akhirnya komentar si ganteng yang saya tunggu keluar juga. Terus terang bagi saya, sosok seorang novel Bang Mukmin ini sangat amat teramat sangat. Apa ya? Rasanya tidak ada kata dalam kosakata bahasa Indonesia yang dapat mewakili pemikiran dan pandangan saya tentang sosok nasional yang satu ini. Saya justru menemukan istilah dalam bahasa Sunda, berhubung saya orang Sunda, yang cukup mewakili pandangan dan pemikiran saya tentang sosok novel Bang Mukmin ini, yaitu lauk buruk milumijah, artinya dicari sendiri ya. Saya melihat novel Bang Mukmin secara holistik, mulai dari gaya berpakaiannya yang sangat tidak Indonesiawi, gerakan tubuh dan mimik wajah saat bicara ini, maupun omongan yang keluar dari mulutnya. Itu semua membuat saya merasa seperti sedang melihat Caesar yang sedang berjoget di acara Yuk Kita Sahur. Dalam aksi jogetnya, Caesar yang menggunakan kostum atau pakaian yang juga tidak Indonesiawi, gerakan tubuh dan mimik wajahnya selalu terkesan lucu. Lagu yang mengiringinya tentu saja menyurup dengan persona Caesar. Saking khasnya jogetan Caesar ini, kemudian jogetan Caesar ini dikenal dengan sebutan goyang Caesar. Rame, meriah, menghibur namun tidak memiliki nilai estetis seperti tarian pada umumnya karena gerakan dilakukan tanpa aturan, seenak-enaknya si Caesar saja. Tapi jangan salah, justru karena tidak memiliki nilai estetis ini, rakyat Indonesia mulai dari rakyat jelata hingga para pejabat publik, kalau ada acara pasti disempatkan untuk bergoyang Caesar. Kenapa? Yaitu karena rame, meriah dan menghibur tanpa harus berpikir teori menari. Terutama kalau goyang Caesar ini diiringi lagu yang berjudul Buka Sikit Jos. Wes, mantap tenan. Nah, novel Bang Mukmin memang bukan Caesar. Sebagai orang yang mengaku dan merasa sudah menjadi tokoh nasional Indonesia, hampir semua komentar-komentar yang disemburkan novel Bang Mukmin dari mulut selalu rame, meriah dan menghibur karena lucu tapi kopong. Ya semacam asal nyeplos aja. Dan gaya berkomentar novel Bang Mukmin ini akhirnya seperti sudah menjadi ciri khas dirinya, rame, meriah, menghibur, tapi kopong. Pada berita viral soal penolakan negara Singapura atas kunjungan Somad untuk berlibur, komentar novel Bang Mukmin cukup dahsyat. Begini komentarnya. Singapura jelas telah menjalankan Islamofobia dan ini sudah bertentangan dengan PBB. Dengan begitu saya berharap atas nama wakil rakyat yaitu DPR RI bisa memanggil kedubes Singapura agar menarik statementnya. Kalau tidak, DPR bisa mengadukan Singapura ke PBB. Karena selain itu juga sudah melanggar hak asasi manusia, ujarnya. Seru kan? Rame, meriah, menghibur, tapi tidak ada sedikit pun dasar dari omongannya. Ini jelas mengada-ngada karena apa yang disampaikan sangat bertolak belakang dan dakwah yang dilakukan UAS adalah dialog atau tanya jawab sehingga apa yang disampaikan UAS adalah jawaban sebagaimana mestinya dijawab dengan jujur apa adanya. Tidak ada yang disembunyikan. Beda dengan ulama penjilat yang tidak ada amanat, menyembunyikan kebenaran dan itu suatu pembodohan serta pendangkalan akidah. Lanjut novel yang dilansir dari Hops.id Kamis 19 Mei 2022. Jadi menurut si ganteng ini, kebijakan Singapura terhadap UAS tersebut tentu saja melanggar HAM dan layak untuk diseret ke PBB. Keren ya? Ini yang saya sebut komentar yang ramai, meriah dan menghibur tapi kopong. Saya sendiri merasa tidak perlu mengupas lebih rinci. Biasanya kalau saya menemukan komentar tokoh, saya suka melengkapi dengan dasar-dasar dari teori yang diomongkan. Kalau omongan novel Bang Mukmin mah lewat aja.
Kalau sudah begini rasanya, menonton Goyang Caesar jauh lebih bermanfaat untuk hiburan dibandingkan melihat Novel Bamukmin berkomentar. Wajahnya hampir serupa, gayanya sama, rame, meriah, menghibur, tapi mereka bukan kembar ataupun saudara kandung. Bisa jadi mereka pun tidak saling kenal. Kalau seandainya Novel iseng berkostum ala Julius Caesar, terus joget Goyang Caesar, mungkin kita sulit membedakan. Ini yang sedang bergoyang Caesar po. Hahaha. Bagaimana menurut Anda? Beliau hanya membantu. Jangan. Bapak saya itu kan tidak jadi presiden selamanya. Kita kerjanya fair-fair aja lah. Saya buka aja. Saya itu sudah mulai packing. Dari istana? Iya. Bogor? Iya. Ke Tol? Iya. Dan saudara, di depan saya adalah mobil legendaris. Wah, Ibu Iriana sudah mulai nyicil kirim barang ke Solo nih. Ditulis oleh Widodo SP dari siwar.com. Ada yang menarik untuk dicermati dalam wawancara eksklusif Aiman di Kompas TV Senin 16 Mei 2022 dengan narasumber Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Surakarta yang sekaligus sulung dari pasangan Jokowi dan Iriana. Dalam wawancara itu, Gibran mengatakan hal yang bagi saya tidak mengejutkan lagi, yaitu kemantapan untuk mentaati konstitusi terkait masa jabatan presiden yang terbatas hanya 2 periode. Saya sudah statement tidak setuju. Adik Kaisang Pangarep sudah statement tidak setuju. Yang bersangkutan, Presiden Jokowi sudah berstatement tidak setuju. Aturannya seperti itu, kita ikuti aturannya, kata Gibran. Saya sebut tidak mengejutkan lagi ya karena keluarga Pak D. Jokowi ini tampaknya terbiasa dengan menaati aturan sesuai konstitusi. Yang kalau disederhanakan bisa berbunyi. Ya kalau tidak sesuai konstitusi berarti jangan diteruskan karena akan melanggar. Prinsip yang sangat bagus, meski faktanya belakangan, terkadang ada upaya untuk mengubah aturan konstitusi supaya dapat mengakomodir kepentingan politik dan syahwat berkuasa. Tokoh politik macam ini sebaiknya langsung di blacklist saja, karena belum jabat saja sudah mau mengutak-atik aturan tanpa adanya urgensi dari upaya perubahan itu. Ya pasti ada motivasi tersembunyi yang patut dicurigai, ya kan? Nah, bagian selanjutnya yang cukup menarik karena pengakuan Gibran berpotensi memunculkan ide-ide segar bagi lawan politik keluarga Jokowi buat menggiring opini masyarakat, khususnya bagi barisan oposisi dan para pengikut setianya. Saya buka saja, kayak misalnya ibu saya sendiri. Ibu saya sudah mulai packing menyicil untuk barang-barang yang dikirim ke kampung Solo. Ujar Gibran terus terang.